Dan memang harus dihancurkan Iran itu. Harus. Mengingat perbuatan mereka. Ya, salam sobat kasih, selamat berjumpa kembali. Usai pernyataan dari Felixio kemarin yang sempat viral juga, kini Bang Heri Pras melontarkan kata yang cukup sama dari pernyataan Bang Felixio, dimana ini pastinya akan menuai kontroversi dari warga Konoha, karena Bang Heri Pras tak segan-segan menyatakan Iran harus dimusnahkan. Bagaimana pernyataan selengkapnya? Kita akan menyimak videonya berikut ini. Beberapa hari ini beredar video Khamenei menangis-nangis di hadapan kamera. Meminta umat muslim untuk berpihak kepada Iran karena dia ingin cuci tangan atas kejahatannya di masa lalu. Mau cuci tangan, teman-teman. Dan media di Indonesia memang demen ya untuk membuat berita yang disukai oleh masyarakatnya. Seperti kasusnya Ustadz Khalid Basalamah yang kemarin Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK dalam dugaan kasus pidana korupsi. Ini kekonyolan yang memang ada di negara kita, yang dimana media memang suka membuat berita-berita yang disukai oleh netizen. Dan hal ini juga tidak luput kepada Iran yang tengah berseteru dengan Israel. Perhatikan teman-teman, Iran dengan Israel itu saudara. Meskipun di antara kalian kemarin menyatakan, tuh lihat, yang menyatakan Iran Israel bersaudara, buktinya sekarang perang. Di Yaman, Iran mengutus Houthi untuk melakukan pembantaian yang mengakibatkan sekitar 20.000 korban jiwa meninggal. Di Lebanon juga puluhan ribu yang meninggal akibat penjajahan atau serangan dari orang-orang Syiah utusan Khamenei atau Khomeini. Di Irak, ya, di Irak juga banyak teman-teman. Puluhan ribu juga umat muslim Sunni dibantai oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Apalagi di Suriah. Di Suriah tercatat jutaan umat muslim Sunni digenosida oleh Khamenei. Tidak akan mungkin milisi Bashar Assad, Hizbus Syaiton, Garda Revolusi Iran mau menggenosida Suriah tanpa izin, tanpa persetujuan, dan tanpa restu dari Khamenei. Tidak akan pernah, teman-teman. Semua yang dilakukan oleh milisi Syiah, semua atas izin Khamenei. Asal kalian tahu. Dan sekarang nangis-nangis dia. Karena apa? Melihat kekalahan di depan matanya. Meskipun diberitakan di Indonesia, di media Indonesia, bahwa Iran membombardir Israel. Membombardir Israel, tapi sampai detik ini, yang meninggal di Israel sana hanya 24 orang. Tapi yang meninggal di Iran berapa? 600 orang, teman-teman. Berikut dengan Komandan Garda Revolusi Iran. Dan sekarang Khamenei tengah ditarget oleh Israel. Makanya dia tengah membuat surat wasiat. Khamenei membuat surat wasiat untuk melantik Ayatullah baru, penerusnya. Dan ada 3 kandidat katanya. Ya Allah. Dan saya di sini teman-teman sebagai pengamat ya, saya juga mengamati. Saya tidak ujuk-ujuk membuat video sebelum saya mengamati. Serangan-serangan membabi buta Iran itu seolah-olah dia hanya melemparkan bom, hanya ngebom dan tidak tahu diarahkan kemana. Ngebom di Qatar, diarahkan ke bandara. Karena di situ ada pangkalan militer AS katanya. Sehingga apa? Diserang sama Iran. Yang kena imbas siapa? Ya warga Qatar. Tuh, tidak presisi serangan mereka, teman-teman. Tetapi serangan Israel atau Amerika presisi, menarget orang-orang penting di Iran sana. Dan memang harus dihancurkan Iran itu. Harus, mengingat perbuatan mereka di Ardus Syam. Kenapa Heri Pras mendukung perang? Katanya ingin memerdekakan Palestina dengan damai. Yang pengen perang siapa? Kan mereka sendiri yang pengen perang. Ya sudah kita dukung. Mereka berperang, ya sudah kita dukung agar keduanya sama-sama hancur. Agar kalian tahu, orang-orang yang selama ini mendukung Iran, mereka tidak lain tidak bukan adalah Syiah di Indonesia yang sedang bertakyah. Dan mereka menghasut umat-umat Sunni di Indonesia untuk mengagungkan Iran, menjadi fanboynya Iran. Akhirnya apa? Di media sosial ketika muncul video-video Iran, video-video mereka ini teroris-teroris Iran, mereka menganggap seolah Iran sebagai pahlawan. Nanti tidak jauh dari itu, ISIS mereka akan anggap pahlawan juga. Sebagaimana kemarin FPI sudah banyak yang katanya berbaiat kepada ISIS.
Konyol, teman-teman. Kemana akal pikiran kalian ketika kita memberikan edukasi mengenai betapa bahayanya Syiah? Malah banyak orang menjadi fanboy Syiah dan menganggap Islam yang benar adalah Syiah. Karena apa? Perang. Ya Allah, Arab Saudi, negara Arab, bisa juga berperang. Punya bahan peledak juga, punya ratusan pesawat tempur, punya kekuatan yang cukup besar. Dana pertahanan Arab Saudi juga kuat. Tapi apa? Arab Saudi tidak mau ikutan perang. Karena kalau Arab Saudi ikut perang, maka tidak akan kondusif Mekah Madinahnya. Dan akhirnya apa? Ibadah terbengkalai. Dan Arab Saudi lebih mengutamakan diplomasi, teman-teman. Negosiasi politik agar damai, peace. Perdamaian itu lebih baik daripada peperangan. Tapi orang Syiah tidak, mau ngajak umat muslim untuk selalu berperang. Dan yang dikorbankan siapa? Warga sipil. Sebagaimana Hama berperang, Hamanya agak habis-habis. Tapi yang habis warga Gaza. Fakta teman-teman. Iran tidak pernah membela Palestina. Meskipun kami tidak akan meninggalkan Al-Quds, kita tidak akan meninggalkan Al-Quds, kita tidak akan membiarkan Al-Quds. Konyol. Mereka ingin menghancurkan sebenarnya dengan cara pura-pura perang tadi. Dan akhirnya apa? Perang beneran. Ya kalian bisa membaca sendiri bahwa memang Iran, Amerika, Israel dulu pernah bekerja sama dalam menumbangkan rezim Saddam Hussein dengan fitnah-fitnah yang, ya Allah, fitnahan yang keji sebenarnya, yang tidak pernah dilakukan oleh Saddam Hussein, yang membuat Saddam Hussein harus menerima hukuman gantung. Ya, selalu saya ulang, ketika Saddam Hussein dihukum gantung, langsung dinerakakan oleh Khomeini itu. صدام به خاک سیاه نشست و به درک اسفل رفت و جمهوری اسلامی شکوفاتر شد. Karena memang tabiat mereka suka meneraka-nerakakan. Dalilnya apa? Ahlul Bait. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. Ini masalah geopolitik, Mas Heri, bukan masalah akidah. Tetap akidah, teman-teman. Tetap akidah. Penjajahan Iran, penjajahan Syiah di tanah Iran. Dulu Iran itu negara Sunni. Tetapi setelah orang Syiah masuk, habis. Orang-orang Sunninya dibantai sama mereka. Dan ketika umat Sunni dibantai, apa yang mereka lakukan? Melakukan ibadah-ibadah konyol, melukai diri sendiri. Dan apalagi? Nikah-nikah mut'ah. Banyak ajaran-ajaran menyimpang mereka. Bahkan orang-orang Syiah ini, pernikahan sesama jenis, homoseksual, bagi mereka ibadah. Pernah saya bahas nih videonya. Dulu ini. Orang-orang Syiah menganggap nikah sama jenis itu ibadah. Ulama-ulama mereka cium-ciuman sesama jenis. Ini bukan agama, teman-teman. Syiah ini bukan agama, sekte sesat yang dibungkus Islam. Ketika kita tanya kepada mereka, oh enggak, Syiah itu ada yang bener loh. Ada yang begini begitu. Tetap yang namanya Syiah membenci Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya mereka yang tidak membenci Abu Bakar, Umar, Utsman, ya mereka Sunni. Harus dikafling. Ada loh Syiah yang benar, ada Syiah yang ekstrim. Apa ini? Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Dan ujuk-ujuk setelah pembantaian yang dilakukan oleh Iran di Ardus Syam, berteriak-teriak minta bantuan kepada negara Muslim. Ya jangan, nggak perlu dibantu, biar saja mereka cakar-cakaran dengan Israel Amerika. Kalau saya lebih support mereka biar berperang sendiri sudah Iran ini. Biar apa? Biar habis. Ya, biar habis. Biar mereka membayar perbuatan mereka. Sama, mereka ingin menghabisi Israel, ya Israel juga ingin menghabisi mereka. Biar mereka berantem, biar sama-sama habis. Kan katanya mereka sama-sama kuat. Dan kalian biar paham, orang yang selama ini berbicara tentang Iran berjuang demi Palestina, Iran mengorbankan diri demi Palestina, Iran memperjuangkan kemerdekaan Palestina. No, itu semuanya omong kosong. Apa yang dinarasikan ini adalah omong kosong. Iran tidak pernah ingin memerdekakan Ardus Syam. Yang ingin mereka lakukan adalah menjajah Ardus Syam. Sebagaimana Khomeini mengutus Bashar Assad untuk menjajah Suriah, mengutus Hizbus Syaiton di Lebanon, mengutus Houthi di Yaman. Nanti akan dikuasai semua oleh Syiah ini. Ya, harus melek kalian, harus paham tentang ini. Memang kebanggaan dari orang Syiah. Dulu katanya orang Syiah itu hanya berjumlah beberapa orang. Tetapi dengan akidah taqiyah, mereka bisa jutaan sampai hari ini. Ada ungkapan seperti ini dari ulama Syiah. Dan saya akan selalu membahas tentang hal ini, teman-teman. Selagi ada media-media yang memberitakan seolah-olah Iran bak pahlawan, saya akan memberitakan kepada dunia, Iran adalah gerombolan teroris.
Begitu saja. Dan kita akan lihat perkembangan kehancuran Iran dan Israel ini. Karena apa? Ketika mereka hancur, pasti ujung-ujungnya akan muncul Dajjal. Ya memang sudah seperti itu skenarionya. Kita hidup di akhir zaman, yang dimana kita sudah berada di zaman fitnah, yang benar terlihat salah, dan yang salah terlihat seperti pahlawan. Ya, seperti Syiah Rafidhah ini. Na'udzubillah min dzalik. Silahkan berpikir. Saya akan membuat video-video yang akan membuat kalian berpikir akan kekejaman dari Rafidhah ini. Ya, teman-teman sekalian sudah menyimakkan video pernyataan dari Bang Heri Pras ini. Pernyataannya cukup mengejutkan dan tentunya akan menuai kontroversi. Bagaimana mungkin beliau ini adalah seorang muslim? Saya pribadi, saya pikir semua orang Indonesia ini pro Iran dengan sepenuhnya. Seperti juga pernyataan Felixio beberapa hari yang lalu itu sangat viral, oleh karena beliau berani menyatakan bahwa Iran menyerang Israel itu bukan berarti belah Palestina. Itu pernyataan yang membuat warga netizen Indonesia naik pitam. Saya juga cukup kaget dengan Heri Pras ini karena beliau ini cukup anti juga dengan Banser NU. Tetapi kali ini pernyataannya cukup mengejutkan karena berani menyatakan bahwa Iran itu layak dan pantas untuk dimusnahkan. Semoga kiranya video ini bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.